Wabarakatuh. Halo teman-teman semua, gimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, tidak ada kekurangan suatu apapun. Dan minggu ini kita sudah ada di minggu yang keberapa teman-teman? Betul, kita sekarang ada di minggu yang ke-11. Oke, di minggu ke-11 ini kita akan bahas apa nih? Setelah sebelum-sebelumnya kita bahas paragraf gitu ya. Kita bahas paragraf, gimana caranya bikin paragraf yang baik, apa aja syaratnya untuk membuat sebuah paragraf. Terus juga teman-teman udah tahu nih syaratnya paragraf tuh harus minimalnya ada 30 kata, maksimalnya ada 100. Kalau lebih dari itu berarti dibuat dalam 2 paragraf. Sekarang kita bahas apa lagi? Oke, sekarang kita akan bahas jenis tulisan. Nah, teman-teman sebelum jenis tulisan ini, kita kan sudah mengenal juga adanya jenis-jenis paragraf. Yang ngasih teman-teman, ayo ingat nggak? Ada jenis-jenis paragraf kan, ada argumentatif, ada juga persuasif, ada juga deskriptif gitu ya, kemarin kita bahas. Nah, di dalam jenis tulisan ini ada yang mirip gitu ya, ada mirip dengan salah satu bagiannya itu ada yang mirip dengan yang kita bahas kemarin gitu. Tapi ini kita akan bahas garis besarnya juga, yaitu tentang ini teman-teman, sebentar ya. Nah, kita akan lebih ke sini dulu nih. Jadi nanti yang kemarin itu deskriptif, naratif, kemudian masuknya kemana. Nah, kita ini dulu teman-teman. Kita akan ke garis besar dulu sebelum teman-teman nantinya membuat sebuah karangan. Jadi teman-teman, karangan ini ada sifat sendiri-sendiri. Ada yang non ilmiah, ada semi ilmiah, dan juga ada yang ilmiah. Coba, jadi ini tuh garis besarnya sebelum karena kan paragraf nih. Nah, jenis paragraf dengan jenis karangan itu sebenarnya sama-sama ada deskriptif, sama-sama ada naratif, sama-sama ada argumentatif, sama-sama ada persuasif, itu sama teman-teman. Nanti karena kita lebih besar lagi bahas yaitu karangan. Nah, ini kita kenal dulu nih dari sifat karangannya. Nanti kita akan tahu si deskriptif itu bisa masuk mana aja, apakah harus masuk ilmiah aja atau semi ilmiah. Nah, nanti ada bahasannya sendiri teman-teman. Jadi yang pertama ini adalah sifat karangan. Jadi teman-teman, karangan itu ada non ilmiah, semi ilmiah, atau yang terakhir ada ilmiah teman-teman. Nah, nanti sebenarnya goals dari pembelajaran bahasa Indonesia ini teman-teman bisa punya pengetahuan baru, bisa praktis untuk nulis sebuah karya ilmiah gitu. Ya mungkin kalau nulis dalam artian satu karangan ilmiah sih lumayan jauh gitu ya teman-teman. Paling tidak teman-teman bisa membuat satu wacana gitu ya, satu karangan yang sudah jadi, tapi karangan itu bentuknya adalah sebuah bentuk karya ilmiah. Jadi tulisannya itu tulisan yang karya ilmiah. Paling tidak begitu teman-teman, goalsnya kita akan ke sana. Nah, kita membahas nih. Jadi dari yang tadi itu ada non ilmiah, semi ilmiah, dan ilmiah. Apa sih sebenarnya karangan non ilmiah itu? Di sini dijelaskan kalau karangan non ilmiah itu tidak terikat oleh aturan bahasa baku. Strukturnya tidak baku gitu ya, walaupun tetap statis, tetap sistematis. Terus ada non faktual atau rekaan, subjektif, biasa berbentuk narasi, deskriptif, atau campuran. Contohnya cerita pendek, anekdot, dan puisi. Oke, jadi teman-teman, karangan ilmiah adalah karangan non ilmiah itu tulisan yang dibuat sama penulis pastinya ya, dibuat sama penulis, tapi penulisnya ini tidak menggunakan bahasa-bahasa baku, tidak menggunakan bahasa-bahasa yang EYD, terbebas dari semua peraturan-peraturan bahasa baku dan tidak baku, terbebas dari peraturan ejaan bahasa yang disempurnakan, itu bebas gitu. Jadi terserah dia mau. Jadi dalam artian bahasanya itu ada yang bahasa sehari-hari, ada bahasa gaul gitu ya. Itu ada bahasa serapan juga misalnya dari bahasa asingnya.
bahasanya yang digunakan, kata-kata kalimatnya di dalam si tulisan non ilmiah ini bebas teman-teman. Nah, kemudian walaupun gitu ya, walaupun dia tidak baku, tidak ada strukturnya gitu, tapi tetap sistematis. Dalam artian tetap sistematis ini tetap runut. Jadi ceritanya itu tetap runut. Misalnya dari bangun pagi dia ke kamar mandi ya terus dia sarapan dan lain sebagainya. Nah, kemudian biasanya bentuknya itu non faktual atau jadi biasanya teman-teman di dalam kalimat karangan non ilmiah itu dia bentuknya cerita gitu, tidak ada misalnya apa ya, tidak ada penelitian gitu ya, gampangnya tidak ada penelitian. Nah, kemudian bisa dalam bentuk narasi, deskriptif dan juga campuran. Nah, contohnya apa? Contohnya adalah cerita pendek ya, makanya kan tadi naratif gitu ya. Tapi bisa juga bukan cerita pendek, anekdot atau puisi. Misalnya cerita karangan kita nih tentang libur kita gitu ya, itu pun bisa masuk dalam karangan non ilmiah. Nah, kemudian karangan semi ilmiah itu yang seperti apa? Nah, ini karangan semi ilmiah itu dia di dalamnya menghindari istilah-istilah teknis dan menggantikannya dengan istilah baku. Strukturnya tidak baku, tetap bersifat sistematis gitu ya. Berdasarkan pengamatan faktual, sifatnya itu objektif dan subjektif. Kemudian biasanya bentuk eksposisi, persuasi, deskripsi atau campuran. Contohnya adalah berita, opini, dan artikel. Jadi kalau semi ilmiah ini sudah lebih naik daripada yang non ilmiah. Jadi ada peristiwa dulu yang diteliti ya. Di sini ada pengamatan bersifat faktual. Jadi ada sebuah peristiwa, ada sebuah fakta dulu nih yang diteliti gitu ya. Ada fakta. Kalau tadi non ilmiah tuh tidak ada. Nah, kemudian si penulis ini menggunakan sistem objektif dan subjektif dalam artian ketika dia menulis berdasarkan dia dan berdasarkan orang-orang lain yang melihatnya. Sedangkan tadi non ilmiah hanya bersifat subjektif saja. Nah, kemudian dia tidak baku tapi tetap sistematis, teman-teman. Nah, kemudian dia menghindari nih istilah-istilah umum dalam suatu ilmu misalnya. Jadi dia menggantinya dengan istilah yang umum aja. Nah, contohnya ini ada eksposisi, persuasi, deskripsi atau dicampur gitu ya. Contohnya bisa berita. Nah, jadi berita yang kita baca itu bisa disebut sebagai sebuah semi ilmiah ya. Ada opini dan juga ada artikel. Nah, terakhir nih teman-teman, terakhir adalah ilmiah gitu ya. Karya ilmiah apa sih karya ilmiah itu? Karya ilmiah itu bentuknya faktual dan objektif gitu. Faktual tuh berarti berdasarkan fakta, juga objektif tuh dari berbagai sudut pandang. Tidak hanya jadi penulis itu menulisnya dari berbagai sudut pandang, tidak berdasarkan dia. Harus pakai bahasa baku, aturannya harus sesuai banget gitu ya, tidak boleh tidak sesuai gitu. Nah, kemudian biasanya fokus di salah satu ranah ilmu. Kalau bahasa aja, kalau ilmu komputer aja. Nah, kemudian biasanya berbentuknya argumentatif. Iya, bentuknya argumentatif karena di sini di contohnya ini ada makalah, skripsi, tesis, dan disertasi. Nah, skripsi, tesis, dan disertasi ini kan bentuknya itu ide-ide dari penulis yang mengungkapkan sesuatu gitu, mengungkapkan argumen-argumen dia, alasan-alasan dia, misalnya kenapa dia memilih penelitian ini gitu teman-teman. Jadi non ilmiah, semi ilmiah, dan ilmiah. Saya harap teman-teman tahu ya perbedaannya. Non ilmiah itu bisa yang rekaan itu, tapi dia subjektif. Nah, kalau semi ilmiah itu bisa objektif dan subjektif, tapi kalau ilmiah harus banget objektif teman-teman ya. Oke, kemudian saya lanjut. Nah, di sini ini yang udah kemarin kita bahas juga ya, jenis karangan. Jenis karangan itu ada eksposisi, argumentasi, persuasi, narasi, dan juga deskripsi. Jelas sama eksposisi itu yang memaparkan sebuah informasi, argumentasi adalah menyampaikan ide kita, pemikiran kita tadi seperti yang karya ilmiah bentuknya skripsi. Jadi cerita alasan-alasan kita kenapa kita memilih penelitian itu misalnya. Ada juga persuasi yang bentuknya adalah sebuah ajakan. Ini bisa tentang pendidikan, bisa tentang misalnya kampanye berhenti merokok, yang selalu sering saya bilang narasi. Nah, narasi ini bentuknya sebuah cerita, jadi cerita yang runut dari awal sampai akhir. Kemudian terakhir ada karangan deskripsi. Deskripsi itu adalah menjelaskan, menceritakan, mendeskripsikan suatu tempat, perseorangan gitu ya, atau seorang figur atau barang gitu ya teman-teman. Oke. Kemudian cukup teman-teman, itu aja. Saya harap teman-teman jadi lebih tahu sekarang bagaimana jenis tulisan yang
non ilmiah, semi ilmiah, dan juga ilmiah. Itu teman-teman yang penting. Terima kasih sudah menyaksikan videonya. Kita ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.